warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi. Apa saja Waalaikumsalam. kutahanan onkologi ginekologi Indonesia. Hasogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Dan syukur alhamdulillah sore ini memasuki kalender awal tahun baru Islam 1445 Hijriah, Hasogi sudah memasuki seri yang ke-80. Dan tentunya kembali lagi bersama saya Dr. Hoirunisa sebagai host yang akan menemani sore Anda berbincang-bincang bersama Hasogi. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologis, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Dan kurang lebih selama 1 jam kita akan sama-sama mendiskusikan satu topik bersama para narasumber yang tentunya sudah pakar di bidangnya. Sebelum kita memulai diskusi sore ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama yaitu Dr. Brahmana Askandar Cokro Parwiro, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Sekaligus beliau juga merupakan Ketua Umum Hogi. Selamat sore Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Teguh Mirza Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang sekaligus sebagai sekretaris Dewan Pembina PP POGI. Selamat sore Dr. Mirza. Assalamualaikum Mbak Khairunisa. Selamat Waalaikumsalam. sore. Baik. Dokter Brahmana, selamat sore. Assalamualaikum. Dokter Tovan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Mirza, Dr. Brahmana. Ya. Baik, terima kasih Dr. Mirza. Dan moderator kita yang pada awalnya adalah Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi DEMAS. Beliau merupakan konsultan onkologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung sekaligus sebagai Ketua PP POGI. Ternyata sayangnya sore hari ini belum bisa ikut bergabung, jadi nanti akan digantikan tugasnya moderator oleh Dr. Brahmana. Baik, untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh partisipan Asogi untuk dapat berinteraksi secara aktif dengan kedua narasumber kita dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan masih melanjutkan tema seputar tumor dan kanker ovarium di bulan Juli ini. Setelah di seri sebelumnya kita telah membahas bagaimana tata laksana tumor ovarium pada usia muda dan pasca menopause. Sore ini kita akan membahas secara mendetail bagaimana sebenarnya peranan operasi pada kanker ovarium stadium dini. Namun sebelum kita beralih pada diskusi, saya akan mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat Hari Raya 1 Muharram untuk para narasumber dan pemirsa semua. Terima kasih kepada kakak saya ini Dr. Mirza Iskandar meluangkan waktu di hari libur sebagai narasumber. Kemudian Prof. Yudi yang mendadak berhalangan. Nanti moderatornya saya dan Dr. Mirza, 2 orang moderatornya ya. Ini kan bicara. Terima kasih juga pada Dr. Tovan, Bu Sekjen yang awal acara Asogi tanpa putus dari hari Rabu ke hari Rabu. Juga tim Dr. Khairunisa, Dr. Birama, Mbak Lucy. Tidak mudah mengkoordinasi, multidisiplin, multi-expert, multi-center ya, memadukan jadwalnya luar biasa. Nah, terima kasih juga kepada semua peserta. Ini banyak peserta itu yang sudah fanatik begitu ya. Setiap hari Rabu 15.30 langsung login selama 1 jam, kemudian mendengarkan dan mendapat wawasan baru. Nah, topik sore hari ini sebetulnya peran operasi pada kanker ovarium stadium dini. Nanti kita kupas tuntas sampai Z-nya. Nanti bisa dimanfaatkan, bisa ditanyakan, kita diskusikan. Dan justru kita itu berharap kendala-kendala di lapangan itu seperti apa. Karena mungkin saya, Dr. Taufan, Dr. Mirsa,
ini kendalanya berbeda dengan sejawat semua yang ada di center sekunder. Kalau Dr. Mirza di Semarang dengan sangat lengkap, Dr. Tovan di RSCM dengan sangat lengkap, saya di Surabaya sangat lengkap, tentunya berbeda tantangannya dengan panjenengan semua, Anda semua yang langsung berhadapan di daerah. Nanti saya justru mohon masukan dari sejawat semua, nanti kita coba diskusikan. Mungkin dari saya demikian, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sekaligus izin saya mulai ya, Dr. Mirza ya, supaya kita efektif. Silakan, silakan. Jadi mungkin pertama, Dr. Mirza, ada yang ditampilkan atau ada yang diutarakan, monggo untuk memancing diskusi ya. Moderatornya kita berdua ini, Dr. Mirza ya. Ya, Oke, ya, Dr. Mirza. ya. Ya. Ya, terima kasih Dr. Pramana. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, selamat Tahun Baru Islam 1445 ya, untuk yang merayakan, untuk teman-teman SPOG yang ada di daerah dan yang mendengarkan. Jadi memang saya waktu ini dihubungin Pak Ketua Dr. Pramana, saya masih di Mekah ini waktu itu. Tadinya saya pikir, waduh, cuman saya lihat topiknya, ini sebenarnya bermanfaat untuk teman-teman di daerah, karena ini memang suatu hal yang apa ya, jadi dilema di daerah nanti. Makanya tadi Dr. Brahmana mengatakan bahwa justru pertanyaan-pertanyaan itu merupakan suatu masukan buat Hogi ya, buat Hogi, sehingga bisa mengkolektifkan semua permasalahan di daerah yang nantinya akan menjadi acuan strategi ya. Saya izin share scan sedikit ya, Dr. Brahmana ya. Dr. Jadi Mirza. Slideshow, belum slideshow itu di bawah Dr. Mirza ya, ya. ya, Ya. ya. Jadi kita bicara tentang ovarium, kan keganasan ovarium pada stadium yang dini. Jadi kalau kita lihat di dalam kepustakaan itu, pengertian stadium dini itu adalah stadium 1 sampai 2A ya. Jadi pemahamannya di situ ya. Jadi kalau yang staging Vigo yang 2020 itu ya, stadium 1A itu maksudnya hanya ada satu sisi ovarium, yang stadium 1B kedua ovarium, yang 1C-nya itu ada eh, di dibagi lagi menjadi 1C1, 1C2, 1C3 ya. Jadi ini kita memflashbackkan, kira-kira mampu nggak kita di daerah membuat staging seperti ini gitu. Nanti ke belakang ada permasalahan-permasalahannya ya. Jadi kalau stadium 1C1 ini pemahamannya adalah pada satu ovarium ya, atau selama selama opasi itu ada ruptur atau pecah kistanya ya, pada 1C2 ya, pada satu atau dua ovarium ya, sebelum opasi sudah pecah gitu ya. Jadi 1C3 satu dua ovarium ya, eh, tapi sudah terdapat cairan asites yang terinfiltrasi. Kalau stadium 2 dia sudah eh, keluar dari ovarium, dalam hal ini dia penyebarannya ada di rahim dan eh, aneksa, jadi belum ke dinding pelvis. Jadi kalau kita bicara tentang stadium dini, tentunya kita bicara tentang survival ya. Jadi kalau kita menilai cancer itu, yang kita biasa lihat adalah biasanya overall survival. Jadi kalau kita lihat overall survival itu, sebenarnya stadium dini ini kita lihat yang ini masih sangat tinggi presentasi 5 tahun harapan hidupnya gitu ya, dibandingkan dengan yang stadium 3 dan stadium 4. Tapi kebanyakan 75% kasus-kasus yang kita temui itu adalah justru di stadium 3 dan stadium 4 ya. Jadi ini di sini kita lihat kalau kita lihat pembagian nanti jenisnya ya, yang paling paling apa tinggi adalah yang low risk. Yang paling bagus maksud saya, yang paling jelek itu ya yang sarkoma gitu ya. Nah, sekarang treatment utama dari ovarium cancer pada stadium dini itu adalah
pembedahan jelas. Ya, tentunya kita sebagai dokter juga harus melihat pasien itu secara holistik dengan melihat penyakit-penyakit penyertanya ya. Jadi ini yang harus dibiasakan kita sebagai seorang dokter ya. Karena kita sekarang bersaing gitu ya, apalagi dengan regulasi-regulasi yang berubah-ubah. Jadi bukan ada kista buka, tapi kita nggak tahu ternyata dia ada efusi pleura, ternyata dia ada DM. Itu harus dideteksi dulu. Tapi intinya ada eh, apa neoplasma ovarium, treatmentnya adalah pembedahan. Apa sih manfaat pembedahan itu? Yang jelas kita akan menentukan stadium. Ya, jadi pembedahan di dalam ovarium itu memang idealnya kita sebut dengan surgical staging, apalagi dia pada stadium dini, ya. Kan, tapi stadium ini bukan satu-satunya faktor yang sangat menentukan, karena dia nanti dipengaruhi oleh faktor-faktor lain untuk menentukan apakah dia perlu kemoterapi atau tidak. Nah, dengan operasi yang benar, ya, sehingga kita mendapatkan stadium yang benar, ya, entah itu stadium 1A, 1B, atau 1C tadi, ya, kita sudah betul-betul mengetahui apakah ini benar-benar stadium awal dan dia tidak diadakan, kita tidak meninggalkan residual tumor, ya. Dengan adanya hal-hal yang seperti ini, otomatis disease free survival dan overall survivalnya pasti akan naik gitu, lebih bagus berarti. Ini yang saya sangat eh, tekankan terutama pada PPDS bahwa saat kita akan memulai atau melakukan pemeriksaan neoplasma ovarium, dari baik itu pemeriksaan ginekologi sampai pemeriksaan penunjang, di situ kita sudah menentukan, mampu nggak kita menentukan dengan optimal operasi. Ya, jadi sebenarnya early stage itu tidak ada debulking. Ya, debulking itu pada second laparotomy. Ya, kalau early stage mungkin tapi dia pada second. Tapi pada primer ovary nggak ada pada early stage ini. Ya, cuman adalah kesalahan-kesalahan di dalam memprediksi bahwa ini suatu keganasan. Ini yang sering terjadi. Ya, kemudian banyak yang ini saya ambil beberapa jurnal ya bahwa ovarian cancer yang kita temukan pada eh, hal-hal yang tidak disengaja ya. Yang saya ambil contoh ini di keganasan ovarium yang terjadi selama kita melakukan seksio sesaria gitu. Ya, ini juga banyak ya, atau eh, keganasan ginekologi yang kita diagnosa setelah kita melakukan histerektomi pada kasus-kasus yang kita anggap suatu hal yang jinak. Jadi kadang-kadang kita memang tidak memprediksi dengan keterbatasan fasilitas. Ya, kita tidak memprediksi. Tapi sebenarnya kalau kita mampu dengan USG ginekologi yang baik, sebenarnya di daerah mengatakan di tempat kami tidak ada CA125, tapi kalau kita mampu dengan ginekologi yang baik, USG ginekologi yang baik dan pemeriksaan dalam yang baik, saya rasa kita mampu untuk memprediksi, ya. Nah, sekarang seberapa penting sih kita melakukan surgical staging, ya? Oh, jadi surgical staging pada keganasan ovarium, ya. Ini sangat penting karena di saat kita menentukan stadium, ya, stadium itu nanti masih di, dilihat lagi eh, tipe histologinya, ya, juga apakah ada bagian massa yang tidak bisa diangkat, gitu. Sehingga di situ kita bisa memikirkan bahwa apakah ini perlu relaparotomi, apa perlu kemoterapi atau hanya observasi. Jadi di sini pentingnya bahwa surgical staging itu penting. Cuman kalau kita bicara histological type, apakah semua daerah Indonesia mampu?
Ya, saya menjawab sendiri tidak. Ya, kadang-kadang jangankan FSPA saja ada di daerah kita yang tidak ada. Justru saya berpikir harusnya pemerintah menyiapkan hal-hal ini di daerah perifer meskipun dia tidak ada onkologinya. Ya, karena SPOG umum dibekali untuk kemampuan-kemampuan itu. Nah, sekarang kalau kita menginjak bahwa eh, eh, histologinya diketahui, ya. Saya ambil contoh ini yang non epitelial. Non epitelial itu macam-macam. Ada yang diskriminoma, ada stomatoma, ada teratoma. Ya. Jadi kalau kita lihat diskriminoma, jika dia terbatas pada satu ovarium, SOU aja sudah cukup. Kalau dia stadium 1A. Begitu juga stromal tumor. Tapi kalau teratoma, ini kita harus lihat gradingnya. Ya, semua cukup SOU. Jadi kalau kita SOU, ini bisa dilakukan oleh SPOG umum. Ya, tapi tindak lanjutnya tadi, ini harus dipikirkan. Apakah ada residual tumor? Ya, itu yang harus dipikirkan oleh seorang operatornya, gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ini yang tipe musin itu, ya, ya, yang tidak dilakukan kemoterapi, ya, jika dia stadiumnya 1A, ya, kemudian gradingnya 1 sampai 2. Ini nanti berbeda dengan yang serus, ya. Tapi kalau stadium 1A dia sudah infiltratif, semua perlu semuanya ajuvan, apalagi yang 1B, 1C semuanya ke sana, ya. Jadi 1A musin, ya, dengan grading 1 sampai 2, saya rasa pengamatan saja dilakukan itu bisa, ya. Kemudian kalau kita lihat serus ini sama, tapi ya gradingnya cuma grading 1. Ini perbedaannya karena lebih bahaya yang serus, ya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan complete surgical staging? Jadi saya rasa complete surgical staging itu pembedahan umum, ya, yang pertama kita ambil bilasan peritoneumnya, kita melakukan inspeksi dan evaluasi permukaan penyebaran sampai mana, kemudian kita melakukan TAH-BSO, ya, kemudian kita melakukan diseksi kelenjar getah bening, kalau perlu kita melakukan biopsi-biopsi jika ada eh, apa eh, penyebaran di tempat-tempat lain, ya. Bila masa besar, justru resiko ruptur kistik harus dihindari. Jadi kalau bisa memang in toto. Jadi saya banyak dapat kasus-kasus yang sebesar hamil 5 bulan tapi bukanya Van Steel, ya. Jadi kita lihat aja tipe-tipe insisi itu juga harus dikuasai oleh seorang operator. Ya, tipe insisi bagaimana, ya, itu harus tahu. Kadang-kadang kalau kita 5 bulan nggak bisa kita melakukan insisi, ya kita pilih yang linea mediana aja karena hal-hal yang seperti ini yang justru kadang-kadang akan menimbulkan suatu spilling atau penyebaran dari cairan keganasan, ya. Ada pemikiran suatu fertility sparing, ya. Jadi eh, ya, jadi sorry, onkologi itu dianggap suatu hal yang radikal, semua diangkat. Tapi di dalam penelitian lanjutan, yaitu dianukan oleh Vigo dan IORTC juga, dia kita ada pemikiran mempertahankan uterus dan ovarium yang kontralateral, ya. Tapi di dalam hal ini ada ketentuan-ketentuannya, ya. Ketentuan-ketentuan untuk melakukan fertility sparing pada early stadium dini itu yang harus dipikirkan. Jadi kalau misalnya, ya, masa 1 dia tidak pecah, kita tahu ini paling enggak 1A, ya, ya tidak ada permukaan anunya bagus, ada pemikiran kita melakukan fertility sparing meskipun hasil frozen sectionnya jinak. Tapi kita harus melakukan biopsi-biopsi pada daerah yang kita curigai, ya.
Cuman hal ini tidak sering kadang-kadang tidak dipikirkan oleh seorang operator SPOG, ya, sehingga kadang-kadang ada kista diangkat, kadang-kadang tidak berpikir anunya jinak, tidak berpikir ini ganas, tidak berpikir pengamatan, selesai pulang 6 bulan datang sudah sebesar lagi, ya. Begitu juga sebaliknya, dipikirkan, dikasih tahu ke pasiennya, pasiennya yang nggak balik, gitu, ya. Jadi memang ini dilema di kita, ya. Makanya tadi Dr. Brahmana mengatakan masukan-masukan. Ya, jadi dengan fertility sparing ini dilakukan suatu penelitian, ya, bahwa kita melakukan biopsi-biopsi ini, ya, biopsi peritoneum, di kandung kemih, parakolika, ya, itu dilakukan penelitian. Penelitian nggak mungkin dilakukan secara RCT, ya, karena berhubungan dengan ethical clearance-nya. Ya, kalau kita retrospektif biasnya tinggi, ya, makanya dilakukan prospektif dengan mengendalikan bias. Memang tidak sempurna, tapi hasilnya tidak ada perbedaan, ya, untuk overall survival pada saat kita melakukan fertility sparing. Oleh sebab itu di onkologi memang fertility sparing itu dipikirkan, ya. Jadi fertility sparing ini suatu hal yang sangat menguntungkan untuk pasien-pasien yang masih muda atau masih mengharapkan suatu kehamilan, ya. Jadi ini yang terakhir. Jadi pada beberapa penelitian perlunya limfadenektomi, ya, itu untuk menentukan suatu faktor prognostiknya, ya. Jadi kalau kita melakukan diseksi kelenjar getah bening, ya, kita melakukan pengamatan yang lanjut, ini sangat menguntungkan untuk kita mengevaluasi overall survival dan disease free survival-nya, ya. Jadi oleh sebab itu teknik operasi histologi, ya, itu sangat dipentingkan di dalam pengelolaan kanker ovarium stadium dini dengan tetap memperhatikan fertility sparing yang masih membutuhkan. Saya rasa itu aja dari saya, Dr. Brahmana. Mungkin nanti kita bisa lanjut di diskusi. Selanjutnya silakan Dr. Brahmana. Oke, terima kasih banyak Dokter Mirsa. Ini saya invite Bu Sekjen atau Dokter Nisa ini jadi moderator ya, biar semakin berwarna. Silakan Dokter Nisa mungkin. Ya, ini silakan. Saya Iya, mau presentasi dulu ya, intinya ya, untuk baik. nambahin Dokter Mirsa. Ya, sebentar, saya izin. Maaf ya. Kelihatan ya, Dokter Nisa ya. Sudah kelihatan dokter? Belum di share screen saja dok. Ya, gue share Di screen di slideshow. di slideshow ya. Ini ya. Di kanan bawah dokter. Ya. Oke, sudah? Sudah slideshow ya? Belum dok. Belum. Belum. Di kanan bawah ya. G. Bentar, saya stop share dulu ya. Maaf ya. Wah, saya ini kalah gaptek, lebih gaptek dari saya sama Dokter Mirsa. Dia biasanya dulu Dokter Mirsa tanya saya, tapi saya lebih gaptek ini. Ampun dok, sudah dok. Oke, terima kasih. Ini tadi Sejak stadium. undang-undang kesehatan ini, Bang. Oke, kita santai ya. Jadi sebetulnya problem utama kanker ovarium itu adalah stadiumnya, terdiagnosisnya pada stadium lanjut hampir sebagian besar ya. Dan kemudian kalau stadium lanjut, musuh utamanya rekurensi. Kita lihat di sini stadium 3 itu rekurensinya 70-90%. Jadi yang tidak rekuren itu boleh dikata beruntung begitu. Karena faktanya demikian. Nah, Dr. Misa sudah mengatakan, jadi begini, ada dua tujuan utama operasi kanker ovarium. Kalau stadium dini adalah menentukan stadium secara akurat. Pada stadium lanjut, tujuan utama yang terbaik adalah mencapai residu gross-nya 0. Residu gross. Kalau residu mikroskopis tidak mungkin 0. Residu gross-nya adalah 0. Jadi ini aja sudah dua tujuan yang berbeda.
Kenapa sih kok stadium dini itu penting menentukan stadiumnya? Karena apa? Untuk menentukan apakah pasca operasi ini cukup follow up saja, ataukah pasca operasi harus diberikan kemoterapi. Karena ada kesempatan beberapa kriteria tidak perlu kemoterapi. Kalau tidak dilakukan penentuan stadium dengan akurat, maka kita bingung. Ini saya berikan kemo, atau ini saya observasi saja. Tidak bisa kita kemudian dengan entengnya udahlah di kemoterapi saja. Padahal sebetulnya misalnya pasien itu termasuk kriteria yang bisa tanpa kemoterapi. Tapi pada stadium lanjut, kita tujuan utamanya bukan menentukan stadium, mau stadiumnya nyata, lengket usus, ada nodul di omentum, ya jelas stadiumnya lanjut, tetapi gross residunya adalah nol. Jadi ini adalah main goal yang berbeda untuk dua stadium kanker ovarium. Nah, sehingga nama operasinya itu sebetulnya ada dua. Kalau kita itu berkaitan dengan stadium dini, maka judul operasinya itu surgical staging procedure. Agak aneh kalau misalnya stadium dini, judul operasinya debulking. Jadi stadium dini surgical staging, karena tujuan utamanya adalah menentukan stadium. Kalau stadium lanjut, judul operasinya PDS, Primary Debulking Surgery. Ada juga yang interval debulking surgery, tapi intinya debulking. Justru aneh kalau stadium lanjut judul operasinya surgical staging. Kenapa? Karena surgical staging itu tujuan utamanya menentukan stadium. Ya, ini harus kita pegang ini. Ya. Nah, ini kita lihat stadium-stadiumnya ya. Kenapa harus ditentukan secara akurat? Misal, saya melakukan operasi hanya angkat adnexa kanan, SOD, salpingovarectomy dextra, karena torsi, kemudian hasilnya ternyata malignan. Oke lah, katakan imatur teratoma misalnya ya. Kemudian pasca operasi, pasiennya kontrol dengan hasil patologinya, oh ganas, imatur teratoma, post SOD. What's next? Bingung kita kalau hanya SOD saja. Kenapa? Apakah saya harus memberikan kemo? Apakah harus follow up? Karena apa? Imatur teratoma stadium 1 grade 1 termasuk kriteria yang ada kesempatan tanpa kemoterapi. Nah, pada kondisi pasca SOD saja, kita dihadapkan situasi, saya ini kemo, apa saya ini observasi. Tidak bisa kita cenderung, kemo sajalah. Gitu. Kenapa? Karena kalau SOD saja, kita belum bisa menyingkirkan, misalnya masuk ke dalam 3B, ada retroperitoneal lymph node. Ya, kita belum tahu apakah dia ada retroperitoneal lymph node dan lain-lain, karena prosedur surgical staging-nya belum dilakukan. Ya. Nah, kalau stadium lanjut, oke lah, langsung aja rujuk ke center tersier. Kenapa? Karena kemungkinan mencapai residu gross zero-nya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena mungkin expertnya lebih lengkap begitu. Ada bedah vaskuler, ada urologi, ada bedah digestif, dan lain-lain sebagainya. Dan joint surgery. Dan joint surgery, kita sering pada center tersier mungkin di Semarang, di Surabaya, di Jakarta, itu kita joint operasi 3 spesialis mungkin dalam satu kesempatan, urologi, vaskuler, opjin, dan lain-lain. Ya. Nah, operasi pada kanker stadium dini yang dimaksud surgical staging termasuk mengeksklud ada tidak pada lymph node-nya itu mikrometastasis. Ya, kalau gross metastasis rasanya dari imagingnya sudah akan terlihat, ya, sehingga tidak mencukupi hanya USO, unilateral salpingovarectomy atau TABSO saja, karena kita tidak bisa menentukan stadium secara akurat. Ujung-ujungnya kita pasca operasi kesulitan menentukan apakah ini follow up ataukah ini diberikan kemoterapi. Nah, ini contoh surgical staging surgery ya untuk stadium dini. Laparotomi longitudinal, jadi mediana irisannya ya, tidak Pfannenstiel. Kemudian peritoneal cytology, hysterektomi untuk yang memang fertility-nya tidak diinginkan lagi, omentektomi, appendektomi, systematic pelvic, dan para aortic lymphadenectomy. Ya, ini jadi surgical staging prosedur untuk stadium dini. Nah, kalau gitu frozen section perannya apa? Mungkin di kota-kota besar tersedia fasilitasnya. Sebetulnya frozen section itu untuk menentukan ekstensivitas operasinya. Kalau hanya Cina, saya nggak perlu sampai lymphadenectomy dan lain-lain. Tetapi kalau malignan, saya harus melakukan prosedur surgical staging. Ya. Nah, ternyata suatu penelitian systematic review dan meta-analisis itu 18,7% yang kelihatannya stadium dini itu upstaging ternyata. Jadi 18,7%. Mungkin membacanya 1 dari 5 pasien lah, misalnya dibulatkan 20%. Ya. Jadi ini menggambarkan pentingnya surgical staging prosedur.
Nah, tipe histologi utama kanker ovarium cukup yang mayornya epithelial, germ cell, sex cord. Epithelial itu SMEC, serous, mucinous, endometrioid, clear cell, germ cell seperti ini. Hati-hati germ cell, kadang-kadang kalau kita banyak pasien, mungkin sejawat semua di daerah, itu kata-katanya itu tidak seseram yang epithelial ya. Endodermal sinus tumor, pikir tumor begitu ya. Padahal malignan itu endodermal sinus tumor ya, imatur teratoma dan lain-lain. Nah, ini indikasi kemoterapi. Pada germ cell yang bisa tanpa kemoterapi dan tidak perlu kemoterapi, asalkan stadiumnya sudah ditentukan dengan akurat surgical staging prosedur, diskerminoma stadium 1A, 1B, tidak perlu kemo. Imatur teratoma stadium 1A grade 1, tidak perlu kemo. Yang epithelial stadium 1A grade 1, tidak perlu kemo. Artinya apa? Penentuan stadium pada stadium dini sangat penting untuk menentukan langkah berikutnya, observasi ataukah kita memberikan kemoterapi adjuvan. Ya, jadi ini indikasi pemberian kemoterapi adjuvan pada kanker ovarium epithelial stadium dini. Ya, jadi kalau 1A grade 1 bisa tanpa kemoterapi. Ya, mungkin dari saya demikian. Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Dokter Bahmana, Dokter Mirza atas paparannya. Baik, jadi inti yang bisa saya simpulkan di sini bahwa peranan operasi pada kanker ovarium stadium dini itu adalah untuk surgical staging, begitu ya Dok ya. Surgical staging untuk menentukan staging sehingga untuk menentukan apakah perlu kemoterapi adjuvan atau tidak. Kemudian untuk yang stadium lanjut itu adalah debulking sebanyak-banyaknya. Baik Dok, mungkin menyambung dari pernyataan itu tadi, mungkin dari sudut pandang SPOG umum Dok, katakanlah kita berada di daerah yang sumber dayanya terbatas, tidak ada frozen section juga. Kira-kira kalau untuk surgical staging kan harus dilakukan oleh onkologi Dok. Kalau misalnya kita mendapatkan suatu tumor ovarium dengan curiga keganasan yang tidak memungkinkan untuk kita rujuk, lalu kemudian kita coba untuk lakukan tindakan, kira-kira prosedur apa minimal yang harus dilakukan sebagai SPOG umum dalam menghadapi tumor ovarium yang kita curigai sebagai suatu keganasan supaya tindakan kita adalah paling tidak minimal cukup adekuat Dok. Mungkin Dokter Mirza atau Dokter Bahmana? Ya, saya dulu ya, Bram ya. Oh, monggo. Jadi memang di daerah ini, teman-teman di daerah SPOG, saya memahami dilemanya karena berbagai aspek ya. Jadi saya juga pernah waktu itu merasakan bagaimana bekerja di Gorontalo dengan fasilitas yang minimalis ya. Tapi kita harus bekerja dengan apa adanya. Jadi pertanyaannya itu kalau kita di daerah gimana gitu ya. Jadi kemampuan ini kan masalahnya ada aspek klinis, ada aspek etis ya. Jadi itu juga menganukan. Jadi yang penting kita itu bisa melakukan diagnosa yang benar dulu. Nah, diagnosa yang benar itu nggak nggak mudah. Tapi kebanyakan yang saya lihat teman-teman di daerah itu melupakan pemisahan VT ya, langsung datang main USG ya. Itu dihindarilah hal-hal yang seperti itu. Nah, dengan kita melakukan anamnese, pemisahan fisik, kemudian kita pemisahan penunjang dalam hal ini USG, laboratorium yang CA125 tidak ada ya. Kita curiga ini suatu hal yang keganasan. Yang pertama kita edukasi bahwa ini kita curiga suatu keganasan ya. Saya anjurkan tergantung di daerah dulu, mau nggak dirujuk ya. Kalau nggak mau, dia itu kan kemungkinannya ada dua, mau kita rujuk, kalau nggak mau berarti kita harus operasi. Apa yang kita lakukan? Saya rasa optimal operasi yang dilakukan teman-teman di daerah, yang penting itu adalah dilakukan TAH BSO. Kalau kita curiga suatu keganasan dengan melakukan edukasi sebelumnya bahwa kita harus mengangkat ini kedua ovarium dan rahim. Ya. Begitu juga sebaliknya tadi saya katakan masalah fertility. Kalau dia pasiennya muda, kita lihat, kita katakan kalau memang ovarium dan uterus ini masih baik, ovarium yang kontralateral, ini mungkin kita tinggal, tapi ada kemungkinan dia suatu relapse akan terjadi gitu.
karena kita tidak punya Fosen section. Fosen section itu kan untuk menentukan tindak lanjutnya, ya, tindak lanjut yang durante operasi. Jadi kalau saya bilang yang paling tepat untuk dilakukan kalau mampu, lakukan saja TAH. Kalau itu betul-betul suspek ganas, lakukan TAH BSO dengan omentektomi, ambil cairan sebelumnya dibuka, tetap ambil cairan bilas abdomen atau asitesnya, ya, karena itu bisa dilakukan oleh teman-teman SPOG, ya. Masalahnya kalau kita cuma melakukan ovarektomi tadi seperti Dr. Brahmana katakan torsi kista, kita angkat, kita ovarektomi unilateral, tutup, kemudian ganas, dirujuk. Itu kita yang onkologi itu juga harus hati-hati memberi penjelasan kepada pasien. Ya, karena pertanyaan pasien, oh jadi operasi yang dulu tidak benar, Dok, gitu. Selalu itu akan ada, ya, karena kita harus hati-hati. Karena kan optionnya kan ada second operation. Dia dirujuk ke onkologi, kemudian onkologi yang mengatakan ini operasi, harus operasi. Ini harus hati-hati karena kita harus menjaga teman-teman yang ada di daerah, ya. Jadi kalau pertanyaan untuk Hairunisa tadi, kalau memang mampu dilakukan TAH-BSO dengan omentektomi, kerjakan saja. Tapi tidak perlu untuk mengejar sampai limfadenektomi karena kita bicara tentang kompetensi. SPOG tidak anukan kompetensi untuk limfadenektomi, ya. Jadi pemahaman saya cuman standarnya adalah diagnostik tadi, gitu, ya. Itu saja dari saya. Mungkin tambahan Dr. Brahmana, ya. Baik. Terima kasih Dokter Bisa. Mungkin Dokter Brahmana ingin menambahkan, Dok? Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau di luar negeri, kita cerita di luar negeri, sikonnya berbeda. Itu memang begitu si ovarium, suspek si ovarium, centralized dia. Ya, di Belanda gampang dikirim naik mobil, mungkin 30 menit sampai. Di Amerika mungkin juga banyak center regionalnya yang komplit sekali. Sehingga memang sentralisasi semua pelayanannya agar pencatatannya, kemudian penelitiannya, expertnya, fasilitasnya disentralkan di sana. Tetapi di kita tidak bisa. Kita tidak bisa, situasinya berbeda. Nah, dalam kondisi seperti itu, do the best dan do no harm untuk pasien. Jalan tengah kita. Artinya apa? Jelaskan kepada pasien bahwa ini kita kerjakan dengan kondisi seperti ini. Dan ada kemungkinan kalau hasilnya ganas, dirujuk. Itu harus dijelaskan di depan. Yang kedua, pada saat prosedur teknis medisnya sendiri, lakukan yang sebisa mungkin yang terbaik. Misalnya bisa total abdominal hysterectomy plus BSO, plus omentektomi, kemudian ditambah lagi reportnya ke kita pada masa merujuk ke center tersier, ditambahkan laporan operasi sekilas saja. Bersama ini kami rujuk pasien, Nyonya A, kami lakukan temuannya, ovarium kanan ada massa, dilakukan TAH BSO plus omentektomi, pengamatan kami, tidak ada nodul di dinding abdomen, bla bla bla. Semakin lengkap, semakin informatif untuk kita. Intinya demikian kondisinya. Nah, seringkali kadang-kadang, bukan sering lah, mudah-mudahan kadang-kadang tidak ada informasi apa-apa begitu ya. Tanpa hasil PA pun, kadang-kadang tanpa hasil PA. Nah, jadi artinya do the best sebisa mungkin, kerjakan sebisa mungkin, asalkan kita sudah inform konsen ke pasien bahwa kalau ada sesuatu, ada kemungkinan dirujuk kalau memang tidak ada ahlinya sama sekali untuk manajemen kelanjutannya. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Juga tidak ada medical legal issue yang dilanggar. Dan kita di center tersier selalu melindungi. Dalam artian begini, kata-kata kita pertama itu adalah apa yang dilakukan sudah sangat benar, hanya saja ternyata hasilnya ganas sehingga perlu tindak lanjut. Selesai itu yang harus kita ungkapkan pertama kali. Jadi supportive way, in the supportive way kita menjelaskan kepada pasien. Mungkin gitu, Dokter Nisa, masih. Ya. Baik, terima kasih dokter. Iya, baik dokter. Ya, Jadi memang saya sambung lagi ya, Dr. Hairunisa. Tadi memang yang disoroti adalah kejujuran, ya, kejujuran di dalam memberikan informasi kalau pasien ini dirujuk atau mungkin tidak dirujuk juga, pasiennya second opinion gitu, ya, karena apakah ya seorang SPOG itu harus operasi seperti Dokter Bravana? Jawabannya tidak, ya. Tapi sampaikan di situ, kami hanya bisa mengambil 2/3 bagian karena ada perlengketan pada bagian usus.
Tapi itu bukan disebut dengan partial ovarectomy gitu. Jadi laporan-laporan operasi ini yang kadang-kadang termanipulasi secara tidak sengaja atau tidak paham. Jadi karena dia perlengketan diambil sebisanya terus bunyinya parsial. Parsial ovarectomy itu harusnya kita bisa ambil semua karena kita pertimbangkan dia masih butuh bagian dari ovarium untuk hormon, kita ambil semua sebagian. Itu namanya parsial. Tapi kalau ada perlengketan cukup dijelaskan ya, karena kayak saya ambil contoh, apakah harus total? Idealnya total histerektomi. Saya pernah jadi saksi ahli histerektomi subtotal dilakukan oleh seorang SPOG. Pasien yang dioperasi ini sebenarnya bukan pasien dia. Misalnya eh, apa pasien saya dioperasi Dr. Brahmana, pada saat operasi ada kesulitan perlengketan dengan rektum, oleh Dr. Brahmana dilakukan subtotal. Kontrolnya ke saya langsung bilang, salah Bu ini. Harusnya total. Katanya, gitu. Tapi di dalam lapangan operasi, karena saya dipanggil saksi ahli, di dalam operasi itu saya lihat ada keterangan perlengketan dengan rektum. Itu sah-sah aja dia, Dr. Brahmana melakukan subtotal, ya, sah karena ada kejadian kalau dipaksakan kemungkinan akan terjadi cedera rektum. Jadi kejujuran di dalam melakukan laporan operasi dan keterangan yang dikatakan Dr. Bamana tadi itu harus ditumbuhkan di antara kita. Dan kita nggak gampang kok ngomongnya. Di daerah itu fasilitas beda, Bu, dengan di Surabaya tempatnya Dr. Bamana dengan di Kahyadi. Itu aja. Ya, kita gampang aja karena fasilitasnya bukan karena keterampilan, bukan. Kita bilang fasilitas cukup, pasien pasti akan paham. Jadi jangan khawatir kalau ini. Makanya saya katakan kejujuran itu sangat sangat penting, sangat kita perlukan di dalam tindak lanjut. Ya, itu saja Dokter Indonesia. Baik, terima kasih Dokter Mirza. Jadi memang dokumentasi laporan operasi itu sangat penting ya Dok ya dalam Betul. tindakan operasi ya. Evaluasinya bagaimana itu sangat membantu onkologi Ya. untuk menentukan bagaimana treatment selanjutnya. Saya menyambung dari pernyataan Dokter Brahmana tentang kasus tindakan operasi yang tidak ada PA. Jadi ini memang kejadian Dok. Eh, banyak dengan era JKN seperti ini, memang plafon untuk dilakukannya PA itu kadang-kadang hanya bisa tercover satu saja Dok. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan TAH, BSO, omentektomi, kemudian mungkin bilasan peritoneum, itu butuh beberapa sampel. Nah, kalau misalnya seperti ini kan dilema buat kita Dok. Kita biasanya hanya bisa mengirimkan PA ovariumnya saja. Jadi itu kira-kira bagaimana? Apakah stagingnya itu berdasarkan judgement kita atau bagaimana Dok? Mohon arahannya. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya Ikatan Ahli Patologi Indonesia itu sudah berjuang dan sudah masuk sebetulnya, tetapi selama punya home dokter spesialis patologi anatomi. Yang repot adalah ketika rumah sakit kemudian melayani JKN tidak punya home dokter spesialis patologi anatomi, kan dikirim keluar dia, dikirim keluar. Nah, ini kan tidak ada plafon khusus untuk yang dikirim keluar. Nah, sedangkan spesialis patologi anatomi memang di seluruh Indonesia masih terbatas. Kalau saya tidak salah, itu sekitar 700 plus sekian begitu untuk seluruh Indonesia. Memang jumlahnya masih akan terus ditambah, tapi masih kurang. Nah, kalau memang kendalanya mentok seperti begitu ya, sudah maksimal kita upayakan tetap tidak bisa, ya sebetulnya kondisinya balik lagi ke basic. Ya jujur saja ke pasien, tidak bisa pemeriksaan. Dengan tidak bisa pemeriksaan, konsekuensinya ini berdoa, berharap mudah-mudahan jinak. Kan cuma begitu kita menjelaskan ke pasien. Sebetulnya tidak ada masalah, asal semuanya itu tertulis. Inform konsennya juga tertulis bahwa tidak dilakukan pemeriksaan patologi anatomi karena sikonnya demikian, tidak ada ahlinya, dan kemungkinan kalau ganas kita tidak mengetahui, syukur-syukur verbalnya ditambah mudah-mudahan jinak, begitu kan, selalu harus ada kata optimis untuk pasien kan, selalu demikian. Ya itu aja, yang penting ditulis jujur gitu ya. Jadi kita itu kan sebetulnya prinsipnya dalam medical record itu kita mengerjakan apa yang kita tulis apa yang kita kerjakan, kan cuma itu aja. Ya, terima kasih.
Ya, betul. Berarti memang perlu inform konsen yang baik ya, Dok ya, dan dokumentasi apa yang kita lakukan. Ini saya bacakan dan ya, Dok, ya. komunikasi yang baik antara dokter pasien gitu. Betul. Ya, Ya. betul, Dokter. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini saya bacakan dari Dokter Susana Suryadi. Selamat sore, Dokter. Terima kasih untuk sharing ekspertisnya. Izin bertanya, beberapa hari yang lalu kami di RSUD Wates mendapatkan kasus wanita 18 tahun nuli gravida dengan akut abdomen. Dari hasil USG transabdominal dan transrektal menunjukkan massa solid bilateral pada ovarium dan asites yang masif. Operasi apa yang sebaiknya kami lakukan? Pada saat itu kami lakukan peritoneal fluid cytology dan salpingo-oophorectomy dextra serta omentektomi dan biopsi peritoneum. Saat itu sudah tampak gambaran peritoneal karsinomatosis dengan hasil LDH yang meningkat sekitar 3.400 dengan CA125 sekitar 226. Bila pasien datang bukan karena akut abdomen, maka operasi apa yang selanjutnya dilakukan untuk hasil yang optimal? Baik, mungkin dari Dokter Mirza. Ya. Jadi terima kasih Dokter Susana ya. Jadi ini sharing kasus. Jadi kalau saya lihat ini usia muda, tindakan tidak dilakukan histektomi tadi termasuk kelompok yang kita melakukan fertility sparing ya. Jadi ini sudah betul ya. Apalagi di bawah ada pernyataan lagi pasien sudah setuju untuk dilakukan SOU. Tapi ini harus dijelaskan bahwa durante operasinya bagaimana ya. Jadi harus dijelaskan kepada pasien durante operasinya klinis kita ya kemungkinan ini lebih dari stadium 1 gitu. Jadi kalau dia lebih dari stadium 1 kemungkinan relapse-nya tinggi dan pengamatan apa yang akan kita lakukan selanjutnya ya. Jadi tadi dikatakan karena kalau pertanyaannya kan kalau dia tidak datang dengan bukan keluhan akut abdomen, apa yang kita lakukan gitu. Saya rasa sama ya, ada neoplasma ovarium kita periksa ya, apalagi dengan data LDH yang sangat tinggi, ini kan kemungkinan bukan mengarah ke epitelial, bisa suatu granulosa atau germ cell ya atau stromal ya. Jadi ini eh, kalau germ cell mungkin agak enak ya, agak susah mungkin stromal sex cord itu ya. Jadi ini yang harus dijelaskan pasca operasinya. Apa yang kita dapatkan pasca operasinya? Karena kemungkinan untuk dia timbul asites lagi atau relapse lagi itu sangat penting. Jadi secara prinsip apa yang dilakukan Dr. Susana di Wates ini eh, sudah sudah tepat ya, sudah tepat. Cuman penjelasan pasca operasinya harus dijelaskan. Itu saja dari saya, Dr. Yunisa. Baik, terima kasih Dokter Mirza. Mungkin Dokter Brahmana ingin menambahkan, Dok? Oke, terima kasih. Jadi ini kelihatannya preoperatif advanced stage kan, ada asites ya, peritoneal carcinomatosis dan lain-lain. Prinsip operasi pada advanced stage ovarian cancer itu adalah operasi untuk mencapai tujuan utama residu gross pasca operasi zero. Dulu lebih kurang dari 1, sekarang zero gross. Gross mikroskopis tidak mungkin. Nah, kita menilai untuk advanced ovarian cancer itu, kalau sekiranya saya melakukan operasi langsung, primary debulking surgery namanya operasinya, maka bisa nggak saya mencapai gross residunya 0? Kalau sekiranya tidak bisa preoperatif, tidak bisa itu kriterianya banyak, macam-macam, tergantung masing-masing center juga. Semakin advance centernya, kriterianya semakin sedikit, hampir semuanya bisa mencapai residu 0, misalnya lengket di peritoneum dilakukan peritoneal stripping dan lain-lain. Tetapi in general, ada yang mengatakan asites di atas 500 cc, kemudian ada peritoneal carcinomatosis, ini agak sulit kita mencapai residu 0, residu 0. Pada kondisi kita tidak bisa mencapai residu 0, evaluasi preoperatifnya, maka dikenal namanya neoadjuvan kemoterapi. Diberikan kemoterapi dulu untuk shrinkage, kemudian baru dilakukan operasi. Oke, apa hubungannya dengan pertanyaannya ini? Artinya apa yang dilakukan Dr. Susana menurut
personal opini saya sudah bagus. Dilakukan apa yang bisa dilakukan. Tidak mungkin. Saya pun melakukan operasi kasusnya Dr. Susana, itu mungkin saya tidak bisa mencapai R0 juga mungkin. Karena peritoneal carcinomatosis loh. Luas bintik-bintiknya, nodul-nodulnya seluruh rongga abdomen. Sehingga sulit mencapai R0. Kalau saya sulit mencapai R0, residunya 0, maka saya memberikan neoadjuvan kemoterapi. Bahkan mungkin kalau di center tersier, kita tidak melakukan operasi, kita melakukan pengambilan sampel histopatologinya dengan cara apapun, misalnya sitologi cukup proven bahwa malignan, kita kemoterapi dulu. Sitologi tidak konklusif, mungkin kita lihat. Kalau dia itu padat, mungkin kita lakukan fine needle aspiration biopsi. Kalau padat di superficial FNA nggak bisa, kita lakukan core biopsi. Core biopsi nggak bisa, bukan peran laparoskopi pun ada di situ untuk menilai ini bisa dilakukan operasi sampai R0 atau tidak. Jadi intinya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kasus Dr. Susana sudah menurut saya betul, dan tinggal next-nya kita edukasi ke pasien bahwa terapi belum selesai. Itu kan yang paling penting itu ya. Terapi belum selesai karena ada tindak lanjutnya. Mungkin demikian singkatnya, silakan. Baik, terima kasih Dr. Mirza, Dr. Brahmana. Rasanya sudah terjawab dengan cukup jelas sekali ya dok ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Ini izin bertanya, bagaimana monitoring C ovarium early stage yang dilakukan konservatif surgical staging, dok? Dan kapan waktunya melakukan complete surgical staging? Kemudian ada pertanyaan yang kedua, apakah perlu frozen section pada risk reducing ovarian surgery pada Lynch 2 syndrome? Terima kasih. Mungkin Dr. Brahmana dulu dok, mau menjawab dok? Oke. Jadi pertanyaannya ini kan kurang lebihnya begini nih singkatnya nih. Saya melakukan konservatif surgery, dan dilakukan konservatif surgery itu ada syarat-syaratnya itu. Ya, syarat-syaratnya dalam artian ada fertility wish di pasiennya. Jadi bukan doctor's wish loh ya. Jadi misalnya itu pasien itu usia 32 tahun, let's say 32 tahun. Ovarium, kriteria memenuhi untuk konservatif surgery. Tetapi pasiennya itu misalnya highly educated. Kemudian pasiennya bilang ke dokternya, "Dok, do the best sesuai standar definitif. Saya tidak ingin memikirkan fertility." Ya jangan dokter yang memaksakan konservatif surgery. Konservatif surgery itu adalah fertility wish dari pasiennya. Itu yang harus diingat itu. Yang penting ya. Nah, ketika kita sudah melakukan konservatif surgery, apakah next-nya ketika tujuan konservatif surgery itu telah tercapai, kan ingin punya anak tercapainya itu kan, artinya tujuan utama kan ingin punya anak. Ketika sudah tercapai punya anak, saya perlu nggak melakukan complete surgery-nya itu? Kan cuma demikian. Kita lihat, kita tinjau. Sekarang misal, itu tidak ada hitam putih, tetapi case per case, karena tidak ada randomized clinical trial dan sebagainya. Contoh, konservatif surgery sekarang. Kemudian dia itu ganas nih, ovarium kanan, tetapi stadiumnya 1A, sehingga konservatif surgery. Orangnya masih ingin punya anak. Berproseslah setelah operasi, dia ingin punya anak, diproses punya anak. Kemudian berhasil punya anak setelah usia 5 tahun, katakan ya. Setelah usia 5 tahun berhasil punya anak. Setelah tahun kelima, perlu tidak kita lakukan complete debulking pada pasiennya? Kita tinjau berbagai hal, berbagai aspek. Apa histopatologinya? Data mengatakan recurrence-nya utamanya pada tahun keberapa. Misal, suatu jenis histopatologi recurrence-nya itu 80% pada tahun pertama, berarti dia sudah lewat, sudah diuji oleh waktu dia, sudah 5 tahun dia, nggak ada masalah apa-apa. Perlu nggak kita melakukan complete debulking pada pasien ini? Kita lihat, kita diskusi sama pasiennya. Bu, ini kita tidak ada hitam putih, abu-abu semuanya. Terserah. Kalau misalnya pasien ekstrim, pasiennya tinggal di Surabaya, bisa kontrol 2 bulan sekali katakan ya. Bahkan pasiennya sangat highly educated, sangat concern. Dok, saya tidak apa-apa kontrol sebulan sekali. Ya nggak mungkin, nggak usah diangkat kan. Cuma kita aja kan kelihatan kalau sebulan sekali kontrol. Jadi memang tidak ada hitam dan putih. Kita harus diskusikan betul-betul dengan pasien kapan dilakukan complete surgery pada yang mereka tadinya konservatif. Mungkin Dr. Mirza punya opini menambah wawasan kita. Masih. Ya, saya punya satu pasien waktu usia 19 tahun. Saya diagnosa neoplasma ovarium kistik, ya, suspek ganas. Ternyata keluarnya germ cell. Ya, saya lakukan
conservative surgical staging dengan ovarium yang kontralateral itu ada kista, jadi saya lakukan kistektomi, ya. Tapi kista kontralateral itu jinak. Ya. Kemudian pasien ini menikah, ya. Sekarang sudah punya anak 2. Jadi memang tidak ada batasan untuk kapan kita melakukan complete surgical staging pada pasien-pasien yang kita lakukan konservatif surgical staging. Cuman kita menekankan harapan hamilnya itu, ya, kita harus ada batasan, ya, sampai usia berapa dia berharap. Tapi kalau memang dari sisi penyakitnya tidak ada tanda relapse, ya tidak perlu kita terus pada usia sekian kita lakukan complete surgical staging. Dan yang ditekankan bahwa kasus-kasus kayak gini jangan memakai, kalau saya sarankan jangan memakai induksi ovulasi, ya, karena saya ada 2 pasien satu pasca bayi tabung, ya, dia kena endometrial cancer, ya, anaknya masih 6 bulan, ya, yang satu lagi kena CA ovari, ya. Jadi ini yang betul-betul harus dipahami bahwa bagaimana dia harus mendapat proses hamil dan sampai berapa tahun dia menunggu suatu kehamilannya. Karena fertility spare ini kan diharapkan kehamilannya, ya. Jadi batasan kapan kita melakukan kalau dia ada tanda-tanda relapse, ya, tentunya dari pemeriksaan penunjang, ya, baik itu dari USG atau CT scan atau mungkin petanda tumor juga bisa kita sebagai acuan gitu. Cuman kalau relapse itu memang kita harus lihat bahwa petanda tumor itu kadang-kadang di ginekologinya baik, tapi ada metastasenya di intestin, ya. Jadi kita harus mengeceknya memang ke arah CEA gitu. Tidak hanya CA125. Kalau CA125 yang naik tapi ginekologinya baik, USG VT-nya kita tidak menemukan sesuatu, kejar dengan CEA, ya. Jadi saya setuju tidak ada batasan kapan, ya, tapi kalau ada tanda-tanda kekambuhan, ya, sedikit saja lebih baik dikerjakan complete surgical staging-nya gitu. Itu saja, Dr. Nisa. Mungkin nambahkan Dokter Nisa, ya, nambah insight aja lah wawasan kita, diskusi belajar sama-sama. Jadi begini, konservatif surgery itu utamanya mostly kan dilakukan pada usia muda, iya kan? Pasti pada usia muda. Ada yang ada fertility risk-nya. Dan kebetulan usia muda di bawah 30 tahun itu mostly adalah germ cell kalau di bawah 30 tahun. Epithelial ovarian tipe epithelial di bawah 30 tahun sangat-sangat jarang. Mostly tipe germ cell. Lalu kenapa dengan germ cell? Germ cell itu adalah highly sensitif terhadap kemoterapi. Yang kedua, germ cell ovarian cancer itu treatmentnya curable, beda dengan epithelial. Cure dari 90% cure, jadi sembuh. Ya, kita berani mengatakan sembuh itu pada germ cell memang, karena highly chemosensitive. Artinya apa? Tadi yang kasusnya Dr. Mirza, germ cell kalau saya tidak salah bisa sembuh total itu. Lah, kalau sembuh total apa perlu dilakukan complete debulking begitu pasca dia memiliki anak? Karena dia cure, sembuh. Ya, makasih Dr. Nisa. Baik, luar biasa seru sekali diskusi kita. Dokter, terakhir ini pertanyaan terakhir dari Dr. Mas Kasoni di Lombok. Ini sedikit menggelitik. Jadi onkologi di sana itu cuma 1 dan antrean operasinya sangatlah panjang, sehingga kurang optimal. Bagaimana peran SPOG umum? Apakah diperkenankan membantu mengerjakan HTSOB omentektomi pada pasien dengan tumor ovarium seandainya sudah ada onkologi di rumah sakit tersebut? Baik, mungkin Dokter Mirza, Dok? Ya, Bisa. ini akhirnya masalah kompetensi dan etik, ya. Jadi kita bisa melakukan suatu tindakan itu adalah kompeten tidak, ya. Saya melakukan
histrektomi, kemudian terjadi cedera, seorang SPOG cedera pada ureter, yang dipertanyakan kompeten enggak dokter ini untuk melakukan histrektomi? Ya, jawabannya kompeten. Ya, jadi intinya pertanyaan itu, seorang SPOG umum atau general SPOG, ya, kalau dia ada neoplasma ovarium kistik, ya, atau dia apa mioma, ya, dengan tidak cenderung suatu keganasan dengan penilaian yang baik, itu masih sah-sah aja SPOG melakukan, ya. Tetapi kalau hasilnya nanti sudah keluar PA yang menyatakan dia suatu malignansi, itu SPOG sebaiknya, kalau apalagi di sana ada onko, ya, sebaiknya rujuk. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia suspek ganas, ya, kalau sudah ada tanda-tanda ganas, ini suspek ganas, ya, operabilitasnya nilai, ya. Nah, operabilitas ini kadang-kadang subjektif, saya mampu kok gitu loh, kadang-kadang, ya. Jadi itu yang kadang-kadang dipermasalahkan. Dan ternyata tadi yang saya katakan, kita tidak bisa melakukan waktu kita bilang mampu, ternyata kita tidak optimal. Ini yang terjadi permasalahan sering. Jadi SPOG umum itu sebenarnya boleh melakukan operasi pada neoplasma ovarium kistik suspek ganas, itu boleh, ya. Cuman dia harus betul-betul mendiagnose pre-op-nya, ya, di dalam kita mengatakan bahwa ini kita mampu melakukannya. Tapi kalau kita sudah cenderung bahwa CA125-nya tinggi, ini ya LDH-nya tinggi, gambaran papiler, USG-nya ada papiler sekat, itu sudah menunjang suatu keganasan, VT-nya ada perlengkeran, sebaiknya rujuk kayak gitu. Ini yang saya katakan, kejujuran kita di dalam menilai, membuat suatu diagnosa awal, ya. Ya, jadi tapi kalau misalnya sebaliknya kita lihat USG ada papil, ada sekat, kita cenderung cuman mobile, ya, masa ada sebesar tinju dewasa, mobile kita mampu, gini-gini, buka aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau tingkat kesulitannya tinggi, kita jangan, sebagai SPOG umum jangan memaksakan gitu. Apalagi kalau sampai melakukan hal-hal yang terus limfadenektomi sendiri gitu, ya, itu sudah yang bukan ranahnya, itu kalau ada apa-apa malah bahaya gitu. Itu jawaban saya. Terima Ya, kasih. baik, terima kasih. Dokter Brahmana, mungkin? Oke, begini. Kalau kita balik lagi dalam sikon ini lah ya, dalam sikon ini misalnya dalam suatu center antrinya panjang begitu ya. Saya tidak bisa melakukan operasi surgical staging komplit, tetapi pasiennya antri 1 tahun, misalnya demikian. Nah, kalau saya operasi, misalnya saya HTSOP plus omentektomi, pasiennya minggu depan operasi begitu. Kira-kira milih mana kita itu? Kita itu dalam segi etik itu do no harm untuk pasien, do the best. Do the best itu bukan berarti harus yang paling advance, tetapi sesuai sikon kita. Asal selama yang terbaik untuk pasien begitu. Artinya, tapi sekali lagi yang paling penting adalah komunikasi menurut saya. Jadi dalam hal ini seperti kasus di center ini, kalau pandangan saya personal opini, kita telepon, mungkin onkolognya kita telepon, dok, Dokter Mirsa, ini saya punya pasien. Lah, operasi di Dokter Mirsa ini antrinya masih 1 tahun lagi. Pasien ini kalau saya operasi, mungkin saya hanya bisa HTSOP plus sementektomi. Saya mohon saran, kan bisa komunikasi. Sebetulnya tidak ada masalah yang tidak bisa selesai dengan komunikasi. Kita di negara yang beda sikonnya dengan Amerika, beda dengan sikonnya dengan di Belanda. Tetapi komunikasinya tetap harus the best yang komunikasinya. Karena apa? Yang dengan komunikasi yang baik kan selalu ada pemecahan. Jadi menurut saya kalau boleh tidak, boleh selama tidak menguntungkan pasien, best untuk pasien, plus harus tetap komunikasi. Apa sih susahnya? Saya ingat orang Belanda, profesor Belanda yang rutin ke Indonesia itu. Kalau mereka ikut kegiatan kita, komentarnya satu dia.
Saya lihat-lihat ya, dokter di Indonesia itu handphonenya 2 masing-masing. Tetapi kamu tim workingnya kok susah begitu ya. Itu menggelitik kita, itu ya, menggelitik kita. Ya menurut saya dalam kasus ini angkat telepon, komunikasikan dengan onkolognya, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mungkin saja saya kalau telepon dokter Misa, oke kamu kerjakan ya SOP, apa sih preoperatifnya, bagaimana sih, gini kan bisa ada sisi-sisi yang bisa kita kerjakan. Terima kasih, pandangan saya pribadi. Masih. Baik, terima kasih Dokter Mirza, Dokter Brahmana, luar Ya, biasa. sedikit dokter Brahmana. Ini saya menangkap ada sesuatu nih. Ya, jadi Ya. ada suatu statement bahwa SPOG tidak boleh melakukan operasi pada kasus-kasus kista yang Hmm. ini di NTB, Mas Kasoni itu NTB. Jadi saya tidak asisten, tapi benar apa yang dikatakan Dr. Brahmana, komunikasi memang. Tapi statement bahwa SPOG umum tidak boleh melakukan operasi yang kista curiga ganas itu tidak ada aturannya sebenarnya gitu. Saya menangkapnya di sini pertanyaannya itu. Ya, kalau mereka betul setuju. Artinya ini kan masalah boleh tidak begitu kan ya. Kalau saya angkat telepon Ya, ke onkologi, komunikasikan, selesailah. ya, Saya begitu ya. Oke. ya. Masih. Jadi Baik. jangan dilihat ketegangannya, dilihat tadi bagaimana ini terbaik. Kalau pasiennya mau bisa menunggu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pasiennya memang nggak mau menunggu komunikasi gitu. Saya banyak kayak di rumah sakit swasta di Semarang saya katakan di rumah beberapa melakukan FS, kemudian saya katakan sebaiknya FS saya bilang karena kita mampu FS. SPOG yang tanya. Jadi saya nggak boleh mengerjakan kista dok. Siapa yang bilang? Saya bilang boleh. Cuman kita komunikasi ya kalau kamu kita ganas saya kerjakan sendiri semuanya juga saya nggak mampu saya bilang cuman kabari aja dok saya akan melakukan operasi gini itu enak nantinya gitu akhirnya berjalan semuanya silakan ada curiga ganas kerjakan nanti FS-nya ganas saya tuh ya intinya komunikasi gitu jadi jangan terus ditabrak kaku seperti yang ini masih akan berjalan baik. Ya, terima kasih Dr. Indonesia karena udah lebih nih. Iya dok, baik. Memang seru sekali ya dok pembahasan kita pada sore hari ini. Jadi memang kembali lagi intinya adalah komunikasi, inform konsen ke pasien, kemudian dokumentasi yang penting bagaimana laporan operasinya dan kepada penilaian preoperatif ya dok ya untuk menilai operabilitasnya bagaimana. Baik, tidak terasa sudah 16.40, 10 menit sudah kita lewat dari jam Ya, berakhirnya. Jadi izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita sore hari ini, Dr. Brahmana, Dr. Mirza. Terima kasih banyak atas sedekah waktu dan ilmunya. Dan Reminding bisa. Itu ya ada dok, chat itu kita ada acara Inasmit ya. Siapa tahu berminat itu ada di chat itu web informasinya itu. oh Ya. iya, ya di bulan Desember kita ada acara Inasmit. Sudah kami share di kolom chat untuk pemberitahuannya di tanggal 9 sampai 12 Desember. Baik, semoga bahasan kita sore hari ini membawa banyak manfaat bagi kita semua dan kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan seluruh peserta ASHOGI. Jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASHOGI ke-81 berikutnya dengan tema peran operasi pada kanker ovarium stadium lanjut dan recurrent hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Kapan dokter?